Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang bisa kita alami. Tuhan mungkin tidak terlihat, tapi dia bisa dialami. Mungkin dia gak kelihatan, tapi dia bisa mendewasakan setiap kita. Malam hari ini, mari engkau alami Tuhan dalam hidupmu. Dan satu hal yang lebih indah lagi, bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Bahkan dia lebih dekat daripada sahabat-sahabat kita. Lebih dekat daripada orang tua kita. Bahkan dia lebih dekat dari orang yang saudara sayangi sekalipun. Karena dia selalu ada dalam setiap hari-hari kita. Dia selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami ada sampai saat ini. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Semua karena perlindungan-Mu atas kami. Semua karena penyertaan-Mu yang sempurna buat hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, bahwa setiap kami menikmati-Mu Tuhan. Menikmati-Mu dalam ibadah doa pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami awali ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyanyikan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Kami mau menyanyikan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Yesus, ku berterima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu
Tuhan yang baik buat hidupmu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kau. Terima kasih Yesus. kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, yes Lord,
pagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom saudara, apa kabar? Saya terus berharap dan berdoa saudara tetap sehat dan Tuhan pelihara terus kehidupan saudara bersama keluarga di rumah. Tuhan cukupi kebutuhan saudara dan Tuhan sediakan yang saudara perlukan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk malam ini karena Engkau telah memberkati kami semua. Dan kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, supaya kami boleh sungguh-sungguh memperhatikan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita yang kita ambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celak kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, Mazmur 15 ini diawali dengan pertanyaan yang luar biasa, ya. Di mana Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Nah, saudara, kemah di sini dapat kita mengerti sebagai tempat di mana Allah menyatakan dirinya dan Allah dapat menjumpai umatnya. Wow, senang sekali saudara. Ya, kalau kita bisa berjumpa dengan Allah kita, kalau kita bisa ketemu dengan Allah kita dan kita boleh mendengar bagaimana suara Allah kita. Luar biasa. Saya percaya ya, kehadiratnya itu akan membawa bagaimana damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Nah, saudara, sedangkan gunungnya yang kudus ini sebagai lambang sebuah tempat kediaman di mana orang-orang yang berkemenangan ya tinggal bersama-sama dengan Allah kita. Amin. Dan saya percaya saudara, mereka yang tinggal dengan Tuhan, mereka yang tinggal ya sebagai orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tinggal dengan nyaman, ya. Hati mereka terhibur, ada sukacita, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mengalami kebahagiaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara, siapa yang tidak mau ya mengalami apa yang telah kita dengar barusan, ya, tinggal di dalam kemahnya Tuhan dan diam di gunung kudusnya. Amin. Ya, apalagi boleh dikatakan akhir-akhir ini kondisi yang dimana sudah tidak menentu. Zaman ini adalah zaman yang tidak bisa kita duga bagaimana keadaannya, ya. Masalah, penderitaan dan sakit penyakit itu tidak bisa kita duga, tidak bisa kita reka-reka, semua dapat terjadi tanpa kita sangka-sangka. Nah, saudara, beberapa hari yang lalu ya saya memiliki teman main pingpong, ya. Saya dapat kabar dia tidak sadarkan diri, ya. Saya dengar cerita bahwa baru saja semalam dia ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ya. Nah, saudara, besok paginya ya beliau teman saya ini jatuh dan tidak sadarkan diri. Ya, saudara, dia dibawa ke UGD di rumah sakit, coba cari ruang ICU, ternyata tidak ada. Ya, full ruang ICU-nya. Nah, saudara, singkat cerita, saya juga coba bantu ya untuk hubungi beberapa rumah sakit dan teman-teman di gereja. Ya, siapa yang punya referensi untuk ruang ICU ini, ya. Nah, tapi ternyata saudara, setelah kami hubungi ya beberapa rumah sakit, semua memberikan jawaban full, artinya terisi penuh.
sepertinya sudah tidak mudah cari ruang ICU saat ini. Saya hampir tidak percaya, saudara, ya, lebih dari 10 rumah sakit yang dihubungi, ternyata semua jawabannya sama. Ya, jawabannya semua terisi penuh, ya. Nah, saudara, 2 hari yang lalu, ya, saya dapat kabar bahwa Tuhan sudah panggil dia. Tuhan sudah panggil teman saya pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara, ketika saya merenungkan kejadian ini, bersyukurlah kita. Ya, bersyukurlah saudara semua. Kita masih boleh tetap sehat, ya, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara kita. Sebab itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan dan yang kita terima dari Dia. Amin. Saudara, saya percaya, ya, mengapa Daud bertanya kepada Tuhan soal tinggal di kemahnya. Ya. Saudara, Daud mengerti betul. Ya, Daud tahu persis apa artinya tinggal di kemahnya Tuhan dan diam di gunungnya yang kudus. Nah, saudara, itu adalah suatu kehormatan, ya, dan keuntungan yang tidak dapat digambarkan, dikatakan, dilukiskan oleh apapun juga. Ya. Mengapa saya sebut kehormatan? Ya, karena tidak semua orang boleh dikatakan tinggal di dalam kemahnya Tuhan. Ya, tidak semua orang dipilih untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan, ya, dan diam di gunung kudusnya Tuhan. Boleh dikatakan hanya kita yang percaya, ya, hanya kita yang menerima bagaimana Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kita boleh tinggal bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, saudara, mengapa saya sebut keuntungan? Ya, karena saudara, ketika ada orang yang boleh dikatakan diam, tinggal di gunung kudusnya Tuhan, ini adalah anugerah, ya. Bukan oleh karena apa yang kita buat, bukan oleh karena apa yang kita kerjakan, ya, tetapi ini adalah anugerah Allah yang boleh dikatakan yang akan selalu mencukupi kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, Nehemia 9 ayat 21, ya, pernah berkata demikian. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun, ya. Mereka tidak berkekurangan. Apa, saudara? Ya, mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Oh, luar biasa, ya. Jadi artinya ketika Tuhan memilih bangsa Israel, ya, Tuhan juga yang akan memelihara mereka. Amin. Dan ketika Tuhan yang memilih saudara, ya, maka Tuhan juga yang akan memelihara kita semua. Amin. Nah, saudara, inilah keuntungan yang kita terima dari Tuhan kita. Ya, jadi artinya apa? Allah akan selalu menjaga saudara. Ya, Allah akan selalu melindungi saudara, akan tetap aman, tetap terlindung. Ya, bahkan berbagai pencobaan yang saudara alami, yang kita alami, itu tidak akan menggoyahkan kita. Ya, berbagai permasalahan yang kita hadapi, Dia akan tetap menolong. Ya, Dia pasti akan tidak tinggal diam untuk terus bagaimana memberikan jalan keluar kepada kita. Dia akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk kita bisa mengatasinya. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kenapa? Karena Tuhan mau, ya, karena Tuhan menginginkan bagaimana saudara beroleh damai sejahtera sampai selama-lamanya. Nah, saudara, hari ini kita masih bisa tetap makan? Amin. Haleluya. Ya, kita masih bisa pakai baju, bukan? Amin. Haleluya. Ya, saudara, ini adalah anugerah, ya. Anugerah dan bukti bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Ayo, saudara, ya. Biarlah tetap damai sejahtera ini ada di dalam hati saudara. Ya, boleh dikatakan kalau ada yang mengalami kesulitan soal makan, saudara kasih tahu. Ya, kasih tahu sama divisi pelayanan jemaat, ya. Gereja kita ada Maktis sekarang. Ya, Maktis itu makan gratis setiap Sabtu. Ya, kita sediakan buat orang-orang yang ada di depan, yang lewat di depan gereja kita, ya. Dan saudara, buat siapa saja yang membutuhkannya, boleh dikatakan saat ini setiap hari Sabtu, ya, setiap hari Sabtu, ya, kita sediakan makan gratis di depan gereja kita. Ya, saya berdoa, ya, saudara, kiranya Maktis ini setiap hari bisa melayani di gereja kita, bukan cuma hari Sabtu, ya, dan ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Haleluya. Nah, saudara, Daud mengerti betul, ya, apa artinya tinggal di kemahnya Tuhan dan diam di gunungnya yang kudus. Jadi saat ini berbahagialah saudara malam hari ini,
yang mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, yang tetap setia mengikuti ibadah online, yang tidak ingin jauh-jauh dari Tuhan, yang selalu ingin melekat di hatinya Tuhan, ya, karena kita sadar, ya, sebuah kehormatan, ya, sebuah kebanggaan ketika kita dipilih dan menjadi umatnya. Dan kalau kita ada sampai saat ini, sekali lagi, itu adalah anugerah Allah yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Haleluya. Nah saudara, ketika Daud mengerti, ya kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan dari apa yang kita baca tadi, ketika Daud mengerti apa artinya tinggal di kemahnya Tuhan, ya, dan diam di gunungnya yang kudus, ya. Daud juga sadar, ya, Daud juga sadar diri, artinya tahu diri, ya, ketika dia mau tinggal dan diam di kemahnya Tuhan, ya, di tempatnya Tuhan, dia juga perlu mengerti. Ya, Daud juga perlu mengerti apa yang harus dikerjakan dalam hidupnya. Saudara, Daud tidak sembarangan, ya, Daud cukup berhati-hati, ya, karena Allah yang disembah Daud itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, ya. Nah, saudara, karena itu dia bertanya kepada Tuhan. Ya, dia tanya apa? Dikatakan di ayat yang 1 tadi, ya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ya, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Lalu Mazmur 15 ayat 2-5 menjawab apa? Dikatakan di sana, mereka yang melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat, tidak menimpakan cela, tidak memandang hina orang yang tersingkir, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah walaupun rugi, tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap. Saudara, artinya apa? Artinya mereka yang tinggal dalam kemahnya dan diam di gunungnya yang kudus adalah mereka yang melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara, itulah firman Tuhan, ya, yang mengajar kita pada malam hari ini, ya, supaya kita melakukan akan perintahnya. Nah, saudara, Yesus juga pernah perintahkan kita, pernah berkata dalam Matius 19 ayat 17. Yesus katakan apa? Dikatakan, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, ya, artinya ke dalam hidup yang penuh pengharapan, ya, ke dalam hidup yang penuh dengan kebahagiaan, turutilah segala perintah Allah. Nah, saudara mau, ya, tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara mau tinggal di dalam penuh kedamaian dengan Tuhan. Amin. Ada di dalam perlindungannya. Amin. Nah, saudara, saya percaya ini menjadi kerinduan kita semua bersama-sama. Haleluya. Ya, terlebih lagi keadaan zaman saat ini, sekali lagi saya katakan, krisis yang kita hadapi, ya, telah membuat banyak orang ketakutan. Bahkan tidak sedikit mereka yang mulai goyah akan imannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita buat? Ya, ketika boleh dikatakan masalah datang bertubi-tubi. Ya, sampai hari ini masalah ini belum selesai, datang lagi masalah. Nah, saudara, mari kita mau perhatikan bersama-sama sekali lagi. Mazmur 15 ayat 5 di kalimat penutupnya. Di sana ditulis demikian, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, saudara, pertanyaannya, berlaku apa? Ya, saudara, supaya kita tidak goyah. Betul? Ya. Nah, saudara, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan di kondisi saat ini? Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, yaitu bagaimana kita tetap datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bersandar kepada Yesus, dan melakukan apa yang diperintahkannya. Nah, saudara, itulah yang harus kita lakukan pada saat ini. Ya, boleh dikatakan kita adalah orang-orang yang terus membawa diri kita. Kita adalah orang-orang yang terus membawa kehidupan kita. Ya, untuk kita boleh mendekatkan diri, melekatkan diri dengan Tuhan kita. Amin. Semakin intim kita dengan Dia, semakin akrab dengan Dia, semakin dekat dengan Dia, dan semakin menjadi satu dengan Dia. Haleluya. Saudara, maka Tuhan akan memampukan saudara, ya,
Boleh dikatakan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk apa? Untuk berdiri teguh, ya, untuk berdiri kokoh dan tidak goyah sampai selama-lamanya. Mengapa? Ya, karena di luar Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, Yesus mau ya supaya saudara beroleh damai sejahtera, bukan ketakutan. Ya. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Beroleh apa saudara? Ya, damai sejahtera. Ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara, betul ya. Kita tidak bisa lepas dari masalah. Setiap hari pasti ada masalah, penderitaan dan cobaan. Karena kita masih tinggal di dalam dunia ini, ya. Tapi Tuhan minta ya kepada kita semua, ya. Tuhan menulis, Tuhan mencatat apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menguatkan hati kita, ya. Dan kekuatan itu hanya ada saat kita tinggal bersama-sama dan saat kita diam di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, karena itu saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, kita harus tetap terus setiap hari ya bagaimana kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Yesus mau bagaimana saudara beroleh damai sejahtera. Saudara, ada dua hal yang menjadi penyebab mengapa kita masih takut dan sepertinya kita tidak siap menghadapi krisis zaman saat ini. Sehingga kita mudah menjadi goyah ketika masalah-masalah datang dalam hidup kita. Yang pertama saudara, karena kita tidak pernah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk bagaimana kita tetap tinggal di dalam kemahnya, ya, dan diam di gunungnya yang kudus. Sekalipun kita datang sepertinya kita seperti seorang tamu, ya, yang tidak tinggal tetap bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, seharusnya ketika kita datang kepada Tuhan, ya, kita adalah seorang hamba yang siap melayani Dia. Ya, kita adalah seorang sahabat yang akrab dengan Dia. Bagaimana keintiman dengan Dia, keintiman dengan Tuhan kita itu melebihi dari yang lain. Nah, saudara, kita datang kepada Tuhan itu seperti seorang anak yang melakukan apa yang Bapa perintahkan. Dan saya percaya, saudara, ketika kita melakukan ini semua, maka sungguh-sungguh persekutuan kita dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang ada di dalam Dia dan Dia di dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, yang kedua, mengapa kadang kita masih takut ya dan kita tidak siap untuk menghadapi krisis zaman saat ini, ya, sehingga kita menjadi mudah goyah ketika masalah datang. Saudara, yang kedua, karena kita bercela di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti yang tertulis dari ayat 2 sampai ayat 5. Sehingga damai sejahtera itu hilang. Ya, yang ada apa? Yang ada hanyalah ketakutan, kekhawatiran. Sehingga kita menjadi mudah orang yang gampang diterpa oleh angin badai topan masalah kita. Nah, saudara, ya, mari kalau ada sesuatu yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, kita mau bereskan saat ini. Ya, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, kita mau berbalik kepada Tuhan. Ya, kita mau minta bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita sehingga damai sejahteranya, kekuatannya itu boleh terjadi dalam hidup saudara. Amin. Bahkan saudara tidak akan goyah sampai selama-lamanya, tetap tenang dan tidak panik. Ya, karena apa? Karena saudara tinggal di dalam kemahnya dan diam di gunungnya yang kudus. Amin. Haleluya. Saudara, siapa yang boleh tinggal di kemahnya Tuhan? Ya, siapa yang boleh diam di gunung kudusnya Tuhan? Ya, orang-orang yang selalu merindukan, mencari wajahnya, menemukan jawaban dan melakukan perintah-perintahnya. Haleluya. Kalau saudara nanti bertanya, apakah aku boleh menumpang dalam kemahmu? Apakah aku boleh diam di gunungmu yang kudus? Tuhan akan jawab, boleh. Luar biasa. Itulah yang disebut dengan mendapatkan perkenanan hati Tuhan. Ya, seperti apa yang dialami Daud dalam hidupnya. Kisah Rasul 13 ayat 22 ditulis di sana demikian. Ya, tentang Daud Allah telah menyatakan,
aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wow, luar biasa. Ya, saya percaya firman Tuhan juga akan berkata demikian buat kita. Amin. Tentang jemaat Hosana, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat jemaat Hosana, bin Gereja Bethel Indonesia, jemaat yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, ya, juru selamat kita dan penembus dosa kita. Amin. Mari saudara, sebelum kita doa penutup dan doa berkat, ya, kita akan berdoa syafaat lebih dulu, ya, yang akan dipimpin oleh hamba-Nya. Selamat malam saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi gereja lokal kami Hosana. Ya, lawatan Tuhan turun atas seluruh jemaat Hosana. Ya, seluruh jemaat Hosana Tuhan boleh mengalami Kristus dalam hidup mereka. Mereka tetap setia Tuhan dalam beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati. Kau juga memakai para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Urapan-Mu turun atas seluruh hamba-hamba-Mu, baik itu guru sekolah minggu, para pemuji dan pemusik, juga Tuhan bagi seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam melayani firman. Urapan-Mu turun atas hamba-hamba. Berkati juga para pengurang, berkati Bapak Gembala kami Cahaya. Hikmat akal budi penghabilan turun atas hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan heran yang ajaib. Berkati hidupnya Tuhan, berkati juga rumah tangga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, yang Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan di dalam permasalahan bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau yang segera Tuhan membebaskan bangsa Indonesia dari COVID-19. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau memberkati juga para dokter, para medis dan perawat yang melayani mereka. Berikan mereka penjagaan dan perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, dengan hikmat akal budi yang daripada-Mu, sehingga segala keputusan-keputusan yang diambil boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama bangsa kami, dan Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan hanya bagi-Mu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari saudara, kita akan tutup dalam doa. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Bawalah kami untuk lebih dekat kepadamu, sehingga kami boleh menjadi satu di dalam Engkau dan Engkau di dalam hidup kami. Biarlah saat ini ketika kami memberikan persembahan, Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang akan mentransfer kolekte atau persembahan ini kepada rekening gereja. Kami percaya segala sesuatu yang telah ditaburkan yang memberkati, Tuhan akan memberkati di dalam kelimpahan dan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini saudara bersama dengan keluarga tetap tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga dan damai sejahtera-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.